Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh ada didapati sedang memberikan yang terbaik bagi Engkau. Setiap puji sembah kami berikan, kami naikkan di hadapan Tuhan. Yang terbaik dari hidup kami bawa di hadapan Tuhan. Kiranya itu menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau bukan Tuhan yang menjaga kami boleh hidup sampai hari ini. Kalau bukan karena Tuhan, kami tahu semua karena Tuhan. Tuhan berbicara buat kami pagi hari ini, buat Tuhan ajar kami, agar kami boleh mengucap syukur senantiasa, lewat apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari kita yang siap dengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berkata sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tanpa terasa kita sudah ada di bulan Agustus, di awal bulan. Nanti kita perjamuan, kita sama-sama melewati tahun 2025. Sebentar lagi sudah lewat ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di awal bulan ini ada dua hal yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, kita mengucap syukur buat karena kasih, setia, berkat, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, khususnya gereja ini. Kalau Bapak Ibu lihat di LCD itu nanti tampilannya berbeda. Nah, ada kamera tadi, siapa yang bawa? Pak Sandy. Kita tahu itu adalah berkat Tuhan ya yang diberikan. Amin. Amin. Yang kedua, Tuhan perlengkapi gereja kita. Tuhan kirimkan orang-orang yang hebat untuk membantu kita. Hari ini kita akan kita akan buat satu divisi baru, namanya divisi khusus konselor. Jadi Bapak Ibu mungkin yang punya masalah, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah apapun, boleh nanti disampaikan kepada pemerhati dulu. Pemerhatinya Yuli mana? Nah itu di belakang. Nah disampaikan kepada Ibu Yuli, nanti pemerhati yang akan membuatkan appointment dengan konselor. Konselornya profesional. Saya kemarin sempat ngobrol sama Pak Budi. Temannya Pak Budi itu kecanduan rokok sama kecanduan minum. Betul ya? Nah itu dibawalah ke psikolog Kristen yang suka di radio. Itu mahal banget, pakai banget mahalnya. Itu disampaikan. Nah hari ini karena kasih Tuhan, kalau Anda punya kartu jemaat GAB, boleh konseling. Ya, kalau enggak 1 jam berbayar loh biasanya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ada slide-nya. Dengan kasih Tuhan kita bekerja sama dengan CBN. CBN itu cahaya bagi negeri. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah scrolling di IG, di apapun, cahaya bagi negeri itu adalah satu lembaga dari luar negeri yang dipimpin memang untuk memberkati Indonesia. Di CBN itu diduduki atau dijabat oleh orang-orang hebat, orang-orang pintar. Salah satunya kemarin yang ada di tempat kita itu Bu Lis, istrinya Pak Jayadi, itu sebagai advisor itu orang yang nomor 2 dari McLendon. McLendon ini adalah yang dari luar negeri. Nah, beberapa ini kita bekerja sama, termasuk ada saudara Yafet Utama di dalamnya. Boleh di-share? Udah di-share. Di situnya nggak bisa ya. Oke. Jadi nanti kita mau bikin sesi pelatihan untuk parenting. Kalau Bapak Ibu yang yang pernah ikut konseling pranikah, saya selalu pernah ngomong bahwa untuk menikah itu butuh belajar. Sama seperti dengan parenting. Parenting itu butuh belajar. Nah, parenting ini nanti kita akan memberikan pelatihan atau mungkin sedikit edukasi bagi orang tua untuk mendidik menjadi orang tua yang sesuai dengan Alkitabiah. Ada 7 modulnya. Boleh di next. Yang pertama itu menjadi teladan yang baik. Banyak orang tua itu menuntut anaknya menjadi baik, tapi dirinya sendiri orang tua tidak pernah menjadi teladan yang baik. Setuju? Atau semua sudah jadi teladan yang baik? Kita minta anak kita soft spoken. Soft spoken itu ngomong halus, bahasanya orang sekarang soft spoken.
Tapi kita sendiri sebagai orang tua kadang ngomong dengan anak teriak-teriak loh. Nah itulah salah satu kecil, contoh kecil. Yang kedua tangki emosi anak. Saya sendiri pun belum pernah ikut. Yang kedua tangki emosi anak. Ternyata emosinya anak itu harus dikelola dengan baik. Supaya mereka tidak agresif, jadi dia bisa mengeluarkan emosinya dengan baik. Yang ketiga itu membangun bonding, membangun kedekatan antara orang tua dengan anak. Nah, ada 7 modul utama yang akan dibagikan. Ada 4 modul itu nanti opsional. Opsional itu kalau memang dibutuhkan maka boleh dilanjutkan. Kalau enggak ya mungkin 7 modul utama ini yang paling penting. Kelas ini atau saya himbau ya nanti bapak ibu, jangan cuma ibu-ibunya yang disuruh ikut. Biasanya yang disuruh ikut mamanya melo bapak enggak, jangan. Karena parenting itu orang dua. Alkitabiah tadi secara Alkitabiah awalnya. Jadi Alkitabiah itu ada perjanjian lama, perjanjian baru ya. Ada disiplin, ada kasih. Nah itulah orang tua. Jadi ada papanya, ada mamanya ikut. Nanti dimulai pada bulan September tanggal 15. Pertengahan September. Nah tapi boleh didaftar mulai sekarang ya. Jadi gereja kita ini oleh karena kasih karunia Tuhan, kita kedapatan mereka mau mengadakan di sini. Nah, ikuti, penting. Bagi kita penting. Jadi bukan hanya sekedar kita spiritualitas kita dibangun, penting-penting. Tapi bagaimana kita di hadapan orang lain. Sebelum kita melayani di luar, kita melayani dulu anak-anak kita. Jangan sampai kita hebat di luar, tapi di depan anak-anak kita nggak hebat. Ya, setuju? Ikut ya. Yang belum punya anak boleh ikut. Diki Adel ikut. Nanti untuk bekal kalian ketika kalian punya anak ya. Daftar nanti selesai ibadah langsung boleh daftar di Yafet. Nah nanti selesai ibadah boleh daftar di Yafet nanti ya. Itu oke. Kalau gitu kita sama-sama belajar. Kita buka di Yeremia 34 ya. Saya himbau, saya dukung Bapak Ibu kita semua harus hebat, bukan hanya hebat di dalam rohani tapi kita di luar ini kita juga dilihat orang kok. Bagaimana kita mendidik anak itu penting. Karena anak itu adalah cerminan kita ya. Kita buka di Yeremia 34 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Seperti biasa saya selalu ngomong bacalah nanti di rumah sampai akhir. Sekalipun mungkin belum tentu dibaca. Tapi dibacalah. Ya, Yeremia memberitahukan nasib terakhir Raja Sedekia. Itu adalah judul perikopnya. Ayat pertama firman Tuhan saya bacakan ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia ketika Nebukadnezar Raja Babel dan segala tentaranya, segala kerajaan di bumi yang dibawa pemerintahannya dan segala bangsa berperang melawan Yerusalem dan kotanya. Jadi pada hari itu Raja Babel Nebukadnezar menyerang Yerusalem dengan segala kotanya. Hari itu Raja Babel adalah pusat segala kerajaan di bumi. Adik kuasa lah, negara adik kuasa pada hari itu. Nah, yang kedua begini, beginilah firman Tuhan, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, pergilah berbicara kepada Sedekia. Sedekia itu Raja Yehuda, Raja Israel pada hari itu. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyerahkan kota ini ke dalam tangan Raja Babel, supaya dihanguskannya dengan api. Dan engkau sendiri, Sedekia sendiri, tidak akan luput dari tangannya, melainkan akan pasti tertangkap dan diserahkan ke dalam tangannya, tangan Raja Babel. Perhatikan baik ayat ini, kita garis bawahi ayat 3 ya. Engkau Sedekia akan melihat Raja Babel mata berhadapan mata. Dan ia, Raja Babel, akan berbicara dengan engkau mulut berhadapan mulut. Kemudian engkau akan pergi ke Babel. Ayat 4. Namun demikian, dengarlah firman Tuhan, hai Sedekia. Jadi sekali lagi firman Tuhan ini datang kepada Yeremia. Yeremia sampaikan kepada Sedekia. Hai Sedekia, Raja Yehuda, beginilah firman Tuhan mengenai engkau. Engkau
Sedekia tidak akan mati oleh pedang, tidak akan dibunuh. 5. Engkau akan mati dengan damai. Dan sebagaimana dinyalakan api untuk menghormati bapak-bapak leluhurmu, engkau demikianlah orang akan menyalakan api untuk menghormati engkau. Dan akan meratapi engkau dengan berkata, aduhai Tuhan, sungguh akulah Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Demikianlah firman Tuhan. Ayat ke-6, Nabi Yeremia menyampaikan segala perkataan ini kepada Sedekia Raja Yehuda di Yerusalem. Ketujuh, ketika tentara Raja Babel berperang melawan Yerusalem dan segala kota Yehuda yang masih tinggal, yaitu Lakis, Aseka, sebab kota-kota itulah yang masih tinggal di antara kota-kota Yehuda sebagai kota-kota yang berkubu. Pada hari itu ketika firman Tuhan itu datang, maka Raja Babel Nebukadnezar menyerang Yerusalem. Cuma tinggal 2 kota, Lakis dan Aseka yang bertahan. Sedekia itu raja Israel, Raja Yehuda pada hari itu. Firman Tuhan ini kalau disampaikan dengan bahasa sehari-hari, tadi kalau kita baca di ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan Allah Israel, pergilah berbicara kepada Sedekia Raja Yehuda, katakanlah kepadanya firman Tuhan sesungguhnya aku menyerahkan. Jadi dengan kata lain, Sedekia, kamu menyerahlah kepada Raja Babel. Karena memang aku yang sedang merencanakan ini supaya dihanguskan dengan api Yerusalem. Ini kita buka di Yeremia 38:18. Yeremia 38:18 supaya kita lebih jelas lagi. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada perwira Raja Babel, Sedekia ini firman Tuhan datang lagi kepada Sedekia. Maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Dengan kata lain gini, Tuhan ngomong kepada Yeremia, ngomong kepada Sedekia, serahkan dirimu kepada bangsa Babel, menyerahlah. Memang aku yang sedang menuntun, kata Tuhan, supaya mereka menghanguskan Yerusalem hari itu. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Sedekia? Di akhirnya, kita baca ya, Yeremia 39 ayat 6-8. Yeremia 39 ayat 6-8. Kenapa kita buka ini? Supaya kita ngerti nanti bagaimana cerita ini. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babel. Ini yang terjadi kepada Sedekia. Ayat 7. Kemudian mata Sedekia dicungkilnya. Dibutakan bahasa Indonesia kalau kita cari di Yeskiel, di 2 Raja-Raja, itu mata Sedekia dicungkil. Lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga untuk dibawa ke Babel. Orang-orang Kasdim membakar istana raja, perumahan rakyat dengan api, lalu mereka merobohkan tembok-tembok Yerusalem. Kalau kita tadi baca Yeremia 34, engkau akan ngomong dengan Raja Babel, mata berhadapan dengan mata, mulut dengan mulut. Engkau tidak mungkin dibunuh. Ketika engkau mati, engkau akan diratapi, api dinyalakan untuk engkau. Engkau akan mati selayaknya raja-raja sebelum engkau. Dia akan dihormati. Tapi apa yang terjadi di ayat 39? Anak-anak Sedekia disembelih di depan matanya. Matanya dicungkil sampai matinya. Ayat Alkitab mencatat dia tidak pernah berjumpa dengan Nebukadnezar. Dia tidak pernah bisa melihat Nebukadnezar. Apakah firman Tuhan salah? Firman Tuhan ngomong berulang kali di Yeremia 34. Sungguh akulah yang sedang menyampaikan itu. Tapi kalau kita sekarang terima sebagai Sedekia. Sedekia itu raja loh. Dia raja. Ketika Yeremia ngomong, kita hari ini bersyukur kita bisa baca firman Tuhan. Kita tahu Yeremia itu nabi Tuhan. Orang yang membawa pesan Tuhan. Tapi kalau kita sekarang begini, kita taruh posisi kita sebagai Sedekia. Raja, dia dikelilingi oleh nabi-nabi, bukan cuma satu. Bukan cuma Yeremia. Yeremia bagi Sedekia itu apa ya? Sentimen bagi dia. Sampai dia tanya, dia datang ke penjaranya Yeremia.
Ini rahasia. Kalau sampai ada yang tahu, mati katanya. Engkau Yeremia akan kubunuh. Ngomong sekali lagi, ngomong yang enak dia bilang. Karena kau tidak pernah selalu nubuatin aku yang enak, gak pernah. Yeremia tetap ngomong, engkau harus menyerahkan diri kepada Babel. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita sekarang hari ini sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak raja, kita sebagai orang percaya, yang harusnya kita hidup berkemenangan, hidup berkelimpahan, apapun sebutkan janji-janji Tuhan. Tapi kalau satu kali waktu ada orang datang kepada engkau, dia ngomong, jalani hidupmu yang sekarang, yang mungkin tidak enak, karena ini dari Tuhan. Apakah kita percaya? Atau kita sama seperti Sedekia, kita akan cari opsi lain. Gak benar, sesat. Ini anak Alkitab berkata, aku akan menjadi kepala bukan ekor. Aku diberkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita ngomong, iya sih Sedekia gak taat. Iya Sedekia melawan, coba kalau dia menyerah. Kalau dia taat, firman Tuhan gak enak loh bagi Sedekia. Disuruh menyerah kepada Raja Babel. Dia raja, dia bukan rakyat. Sedekia ngomong, apa kata rakyatku nanti kalau aku berbuat demikian? Bukankah aku disebut pengkhianat? Di 38 nanti Yeremia 38 baca. Sulit posisi Sedekia. Ketika saya merenungkan, ketika saya jadi Sedekia, apa yang mungkin saya ambil? Apakah saya dengan bulat-bulat hati saya taat, saya datang kepada Nebukadnezar, sudah tawanan aku, jajan ini semua, hancurkan bumi, hanguskan. Kan gak begitu sebagai raja. Raja model apa kita akan dikenang sebagai raja yang bagaimana gitu. Sama dengan kehidupan kita mungkin hari ini. Ketika firman itu datang kepada engkau. Kalau enak kita akan berkata amin, puji Tuhan. Tapi kalau firman datang seperti Yeremia ngomong kepada Sedekia, keadaanmu hari ini jalani. Apa? Yang sakit-sakitkah? Yang kondisi ekonominya gak bagus? Yang kemarin pekerjaannya masih yang Tuhan ngomong jalani. Ya begini ini memang Tuhan rancangkan dalam kehidupanmu. Yang rumah tangganya belum dipulihkan, jalani. Memang Tuhan izinkan ini terjadi dalam hidupmu. Terus kita menyerah. Ya sudah tak jalani wis. Manusia, siapapun, tidak usah diajar. Manusia itu naturnya, sifat alaminya itu bertahan. Saya sering kali ngomong, manusia itu mempertahankan diri. Maka itu ketika Alkitab nyuruh menyangkal diri, kita harus effort kita luar biasa. Karena memang sifat alami kita itu mempertahankan diri. Setuju gak? Sejak lahir kita, bayi itu kalau lapar dia akan nangis. Gak usah diajar, gak usah disuruh. Dia akan mempertahankan diri. Dia akan berusaha mencari pertolongan. Kemarin saya baca satu berita, ada ibu-ibu baru menikah. Dia janda anak satu baru menikah, baru sekian bulan. Anaknya umur 2 tahun. Dipukuli oleh suami barunya. Saya ngeliat di videonya, dia dipukuli. Ditanya sama kamu dipukuli? Saya bertahan. Dia diem. Anaknya yang umur 2 tahun diangkat oleh suaminya, dibuang ke kali. Dia ambil anaknya, dia selamatkan anaknya, dia bawa pulang. Tahu apa yang ibu ini lakukan? Dia berbulan-bulan dipukuli, dia diam loh. Tapi anaknya 2 tahun dibuang di kali mau dibunuh. Dia ambil anaknya, dia taruh di rumah. Dia kembali cari itu orang laki, dia penggal kepalanya. Orang tanya kenapa? Dia bilang, kalau enggak satu kali waktu anak saya yang dibunuh, lebih baik saya duluin. Bayangkan orang itu sekalipun lemah, tapi kalau dia terlalu ditekan terus, maka satu kali waktu natur sifat alaminya dia bertahan. Setuju gak kalau manusia itu disebut punya sifat alami bertahan? Siapapun kita lah. Oh Pak dia lemah, enggak. Coba terus, tekan terus, injek terus, lama-lama dia akan melawan. Dengan caranya mungkin. Nah, demikian juga kadang Sedekia kan demikian. Sedekia melawan itu bagi saya itu manusiawi. Dia ngomong enggak. Dia cari bantuan. Dia ke Mesir. Nanti baca ya. Dia ke Mesir. Dan Mesir ngomong, oh engkau harus kubantu. Memang Nebukadnezar Kasdim itu hari itu mereka negara adik kuasa.
berusaha menjajah semuanya. Mesir ngomong, kita bantu, kita lawan bersama-sama. Benar, Mesir kirim pasukan. Cuma 1 hari 2 hari. Tuhan ngomong lewat Yeremia lagi. Kasih tahu Sedekia, jangan kira dia ketika ada Mesir, terus dia besar hati. Mesir pulang, Babel akan datang 2 kali lebih banyak, lebih ganas lagi. Benar, Mesir pulang, tambah lebih banyak, ditekan lebih kuat lagi. Aku yang berfirman, selalu dikatakan ditutup dengan kata itu, luar biasa kata itu, mengerikan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kembali sekarang, kalau kita jadi Sedekia, apa yang harus kita buat? Yang pertama begini, kadangkala dalam kehidupan ini, kita ini tidak mau dengar apa yang sedang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi yang kita mau adalah begini, Tuhan yang harus dengar apa yang sedang kita mau. Yang kita mau seringkali Tuhan tidak mau. Ya ini kan menjadi masalah dalam kehidupan kita adalah begini. Karena apa yang sedang Tuhan rancangkan itu seringkali menggoyang daging kita, membuat posisi kita tidak nyaman, membuat segala sesuatu yang sedang kita rencanakan itu tiba-tiba tidak seperti apa yang terjadi. Sedekia itu sampai ngomong berulang kali. Nasihat politik-politiknya, penasehatnya semua nabi-nabi palsunya ngomong, enggak, kita lawan Nebukadnezar. Mana ada bangsa kita bangsa yang disertai Tuhan kok. Mereka ngomong gitu loh. Kita ini bangsa yang disertai Tuhan. Masa kita kalah? Maju, Sedekia maju. Yeremia ngomong 2 kali, jangan berhenti, engkau akan mati. Ketika kita sekarang hari ini kita belajar. Yang pertama adalah begini loh, peka dengan suara Tuhan. Suara Tuhan yang bagaimana Pak? Kadangkala suara Tuhan itu bukan hanya menghibur kita, bukan hanya sekedar menenangkan kita, bukan hanya sekedar kata-kata yang memberkati kita. Kadangkala suara Tuhan itu menegur kita loh, menantang kita, men-challenge kita. Tapi kadang ketika kita dihadapkan dengan demikian firman Tuhan yang demikian, kita berkata enggak, firman Tuhan itu memberkati saya, betul. Kita harus punya sesuatu yang peka dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Bagaimana kepekaan itu? Diuji nanti. Nanti kita ada beberapa tahap. Apakah memang keadaan yang sedang kita alami ini karena memang Tuhan izinkan? Memang itu desain buat kita? Bapak Ibu, saya anggap Bapak Ibu sekarang dewasa. Ya, jemaat di Miracle Center saya anggap dewasa. Saya akan khotbahkan ini. Bahwa tidak selamanya kadang Tuhan itu menyertai engkau dengan karpet merah, dengan berkat yang selalu ada. Ketika engkau butuh sesuatu selalu ada, enggak. Dia akan datang kepada engkau sebagai Bapa yang sayang anaknya. Tekan baik-baik, ini simpan baik-baik. Bapa sayang anaknya tidak selalu memberikan apa yang diminta anaknya. Setuju gak? Atau Anda mulai, Bapa yang baik, orang tua yang baik, tidak selalu memberikan apa yang diminta anaknya. Amin. Berarti kalau kita tahu sepakat, apalagi yang kita jadi bapak-bapak hari ini, kita tidak selalu turuti apa yang anak minta. Demikian juga bukankah dia Bapa yang baik buat kita? Amin. Kalau pemahaman kita sama, berarti saya anggap kita sudah dewasa. Kembali, berarti firman Tuhan itu tidak selalu tadi saya katakan. Maka dari itu setiap kesempatan demi kesempatan, apa yang sedang kau alami hari ini, bawa di hadapan Tuhan. Kalau memang Tuhan ngomong ini karena dosa, selesaikan dosamu. Bereskan dosamu, maka Tuhan akan pulihkan, itu firmannya dia. Tapi kalau memang Tuhan izinkan, Tuhan desain keadaan seperti ini untuk kita, percayalah dengan hatimu itu yang paling tepat buat kita. Kenapa? Dia tahu, dia yang ciptakan kita, dia ngerti beban itu, tekanan dalam kehidupan kita itu tidak mungkin melebihi kekuatan kita. Dia ngomong, menyerah Sedekia kepada Babel, kau tidak akan mati, pedang tidak akan membunuh engkau, kau akan mati dengan tua. Kau akan mati dengan damai, dihormati nanti engkau.
Tapi kadangkala kita tidak suka apa yang sudah Tuhan desain buat kita. Yang kita suka, mau kita Tuhan yang lakukan buat kita. Bapak Ibu, hari ini kita tidak bisa berlaku demikian lagi dalam kehidupan ini. Percayalah, ketika engkau selalu tanamkan itu dalam kepikiranmu, kehidupanmu, apalagi dalam pemahamanmu mengiring dengan Tuhan, yang ada nanti kau akan kebentur dengan kekecewaan. Ketika segala sesuatu yang kau inginkan tidak terjadi dalam hidupmu, tidak dituruti dalam kehidupanmu, engkau seperti anak kecil yang tantrum itu loh nanti. Sekarang bahasanya tantrum namanya ya. Anak kecil kalau nggak dituruti, pernah lihat? Saya pernah ketemu satu anak di supermarket, waduh gulung-gulung, nangis-nangis. Saya lihat orang tuanya sudah nggak bisa buat apa-apa. Saya pegang anak saya, hari itu anak-anak masih kecil. Jangan sampai seperti itu loh. Aku tidak sesabar dia loh, saya bilang. Orang tuanya sabar dituruti. Saya bilang aku belum tentu sabar kayak begitu, nek sampai nangis jerit-jerit gulung-gulung di situ loh. Bayangkan, kadangkala kita seperti itu loh dengan Tuhan. Ngamuk-ngamuk kita. Tidak jelas ngamuknya kepada siapa kita marah, pokoknya ngamuk dengan keadaan, dengan semuanya. Nanti puncaknya, satu pasti mulai dengan Tuhan bersungut-sungut. Kan gitu. Kalau sudah dengan Tuhan bersungut-sungut, yang disalahin gerejanya, yang disalahin hamba Tuhannya, yang disalahin semuanya nanti salah. Yang benar cuma dia. Kan gitu. Kita ini kan sering begitu kan. Saya sering kali menjumpai yang begini. Saya harus ngomong Bapak Ibu. Nah hari ini belajar. Kenapa? Semakin kau bawa keadaanmu di hadapan Tuhan, Tuhan akan bicara nanti pelan-pelan. Potongan demi potongan, seperti pasal demi pasal, piece by piece. Kita tidak ngerti sampai ujungnya. Sedikit nanti dia beri, kita cari, oh ini harusnya ditaruh di sini. Nanti dia berikan sesuatu lagi, kita simpen dulu. Nanti setelah ketemu semua potongannya, kita baru ngerti. Oh, ternyata mau Tuhan itu begini. Tapi kadang-kala kita tidak pernah sabar. Kita tidak pernah bawa kepada Tuhan apa yang mau Tuhan dalam hidup kita. Yang kita bawa adalah mau kita, keinginan kita, daging kita bawa. Tuhan buat ini. Kita minta Tuhan buat itu dalam kehidupan kita. Maka itu tidak akan pernah ketemu. Sebagai anak Tuhan kau tidak akan pernah dewasa di dalam Tuhan. Yang ada seperti anak-anak kecil itu yang kalau tidak dituruti itu loh. Kapan kita dewasa? Kapan kita ngerti? Selama masih ada kesempatan Bapak Ibu, ketika firman Tuhan ini dibagikan. Baik lewat firman Tuhan, suara Tuhan. Baik lewat apapun. Engkau sedang didoakan orang apa siapakah. Atau mungkin lewat gini, Elia itu ketika dengar sesuatu, Tuhan ngomong bukan lewat gempa bumi, bukan lewat angin besar, bukan lewat api, tapi lewat angin sepoi-sepoi. Kadang lewat orang-orang yang tidak pernah kita perhitungkan, Tuhan itu bisa bicara dalam hidup kita. Tapi karena kita selalu pandang rendah, maka kita tidak pernah dengar apa yang Tuhan ngomong. Hari ini ketika engkau sedang ada di dalam keadaan apapun, pasang baik-baik telingamu. Saya bukan ngomong telinga berarti saya bilang Bapak Ibu tidak bisa dengar. Bukan. Telinga rohanimu pasang. Percayalah. Satu kali waktu nanti selesai ini, mic ini akan mati. Saya pengkhotbah akan turun. Gereja lampu akan dimatikan. Firman selesai diberitakan. Banyak orang nanti akan berkata, puji Tuhan Pak saya diberkati. Tapi tidak sedikit orang berkata, apa, ngomong apa, saya tidak dapat apa-apa. Saya ingin ketika saya sedang khotbah maka orang keluar dari pintu itu mereka diubah hidupnya. Keinginan saya pendeta, keinginan saya pengkhotbah. Tapi belum tentu kejadian demikian. Tapi saya cuma mau ngomong, setiap firman yang ditabur tidak pernah kembali sia-sia. Kadangkala, bukan kadangkala, berapa orang saya sudah lupa dengan khotbah saya, tapi Tuhan tidak pernah lupa apa yang sudah dia kerjakan. Amin. Baik lewat saya maupun dalam keadaan hati Bapak Ibu semuanya.
Sekalipun kau pulang berkata, enggak, aku enggak dapat apa-apa. Ngomong apa saya juga enggak ngerti. Firman itu, dia bukan sekedar seperti apa. Kalau kita datang ke McD kemana, langsung masuk, langsung terima makanan apa, instan namanya. Cepat saji. Firman enggak seperti itu. Dia akan bekerja dalam hidupmu. Ketika firman ini ditabur, dia bekerja dalam hidupmu. Dia akan bekerja diam-diam. Bahkan dia akan masuk paling dalam hatimu. Dia bekerja di sana. Kadangkala lama waktunya. Ada yang cepat ada, tapi ada yang lama, pelan. Satu kali waktu ketika dia bekerja, dia bertumbuh, orang dirubah. Maka dari itu Bapak Ibu, siapapun hari ini yang sedang berdiri menyampaikan kebenaran firman, terima. Selama itu firman yang keluar dari mulutnya kita harus terima. Banyak orang tidak bisa terima, kenapa? Mereka ngelihat siapa yang sedang bicara, siapa pengkhotbahnya. Hati ketika kita dengar kebenaran firman Tuhan itu menentukan. Kalau kita menghormati Tuhan, kita akan duduk diam loh. Siapapun yang ngomong selama itu firman, kita akan duduk diam. Belajar menenangkan diri. Belajar menghormati Tuhan. Saya berpikir Bapak Ibu. Bagaimana kalau mungkin kita Yesaya atau mungkin siapa hari Yeremia. Mungkin hari ini masih hidup dia berkhotbah di depan sini. Dia ngomong kepada kita semua. Hari ini keadaanmu seperti ini. Relakan dirimu. Berikan dirimu kepada Tuhan. Memang kau akan dihancurkan. Apa kita tahan dengar khotbah begitu? Kita tidak mau dengar begitu Yeremia. Kita panggil Yesaya. Yesaya khotbah di sini. Dia ngomong apa? Najis bibir jemaat ini. Begitu kan Yesaya kalau ngomong kan begitu. Mulutnya memuliakan Tuhan. Hatinya jauh daripada Tuhan. Najis engkau. Berapa lama kita tahan duduk dengan khotbah begitu? 10 menit kita bisa keluar pulang. Siapa Pak? Itu perjanjian lama. Perjanjian baru. Siapa? Paulus. Paulus kita panggil khotbah di sini. Dia tuding kita munafik. Petrus dia tuding munafik di Galatia 2. Di depan rasul-rasul lain. Kadang kita ini suka melihat orang tapi tidak menghargai Tuhan. Kalau dia ngomong firman, siapapun yang berdiri, berarti kita sedang berjumpa dengan Tuhan lewat firman-Nya. Firman itu jadi manusia. Ya. Maka ketika dia jadi manusia, maka ketika firman disampaikan itu Tuhan sedang menjumpai engkau lewat firman-Nya. Apa buktinya? Satu orang firman yang sama, khotbah yang sama, satu orang akan nangkap sesuatu yang berbeda, yang lain akan nangkap yang berbeda. Yang satu dipulihkan, yang satu mungkin disembuhkan. Itu firman karena Tuhan sedang menjumpai engkau masing-masing. Mulai bisa paham. Yang menentukan adalah sikap hormatmu dengan Tuhan. Kalau hatimu menghormati Tuhan, entah siapapun yang ngomong, kita akan duduk diam kok. Kenapa seringkali saya ngajak beberapa orang harus ke mission trip, supaya ngerti menghormati Tuhan bagaimana. Kadangkala kita terlalu enak. Di gereja, di kota itu kita dapat AC semuanya. Kalau kemarin yang mission trip, supaya tahu. Mic-nya mic-nya udah gak jelas mereka ngomong apa. Kadang kita duduk juga, kursinya juga gak begitu. Tapi kita belajar. Dimanapun, keadaan apapun, ketika ibadah duduk diam, Tuhan hadir di situ. Saya ngomong, Tuhan hadir. Saya ada di tempat itu. Bagaimana Tuhan melawat setiap orang. Nah, coba kalau kita respon kita gak benar. Aduh, panas. Itu ngomong sudah tidak jelas, mic-nya tidak jelas, yang ngomong juga begitu. Terus pujian juga lagunya kemana, teksnya kemana. Jadi kita tinggal 10 menit. Semua dilawat Tuhan, kita enggak. Kita di luar cuma kita pulang, cuma dapat capeknya. Tanya yang lain yang ikut. Mereka menerima lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Nah ini loh yang kita bangun. Baru nanti kita pelan-pelan.
Mungkin Anda tidak dijawab mungkin minggu ini, tapi jangan salah. Mungkin ketika nanti doa malam, firman itu bagi engkau. Mulai sedikit potongan buat engkau. Percayalah. Dulu sekian tahun lalu saya itu melayani di gereja besar. 4 kali mendampingi hamba Tuhan, jemput hamba Tuhan. Ada, bukan semua. Beberapa hamba Tuhan, itu 4 kali khotbahnya sama. Saya duduk itu, saya bertobat itu kenapa? Saya seperti orang Farisi. Sebentar lagi dia ngomong begini. Betul, ayat yang dibuka ini nanti dia akan jelaskan dari sini, kesaksiannya ini. Belum dia ngomong saya sudah tahu persis urutannya. Satu kali waktu saya bertobat. Saya mulai ngerti apapun yang sedang disampaikan. Maka pasti Tuhan ada yang mau bicara buat kita. Sejak hari itu ketika hati saya berubah, 4 kali dia ngomong sama, saya perhatikan, saya interest mulai dari awal sampai akhir. Jadi ibadah keempat sudah capek pun saya tetap interest seperti ibadah pertama. Ada 1-2 kalimat tiba-tiba ter-highlight, tiba-tiba itu masuk ke dalam hidup saya. Oh, khotbahnya sama, kata-katanya tidak pernah sama. Ada 1-2 setiap ibadah itu memberkati saya. Oh, tapi kalau dari awal bertahun-tahun, ketika hati saya sudah ngomong sebentar lagi dia akan ngomong begini. Nah, betul kan? Ayatnya yang dibuka dari sini nanti. Nah, kesaksiannya ini yang ini. Nah, jadi saya sudah pulang, saya tidak dapat apa-apa. Tapi ketika setting hati saya berubah, antusias saya dari ibadah pertama sampai terakhir sama, maka di situ saya pulang tahu Tuhan sedang bicara sesuatu buat saya hari ini saya bawa pulang. Paham Bapak Ibu? Penting untuk anak-anak Tuhan supaya dewasa. Kalau Anda tidak akan pernah dewasa. Berpuluh-puluh tahun Anda ikut Tuhan, ya begitu-begitu aja nanti. Ketika sesuatu terjadi dalam hidupmu, kau tidak mungkin bisa bertahan. Tidak kuat kita bertahan. Tapi kalau kita dewasa di dalam Tuhan, kita akan maju bersama dengan Tuhan. Firman itu tiba-tiba muncul. Yang tadi saya katakan, wah engkau pulang boleh ngomong tidak diberkati tidak apa-apa. Saya merasa hari ini tidak perlu kecewa. Pengkhotbah memang bukan untuk menobatkan orang kok. Pengkhotbah itu cuma menyampaikan corong kebenaran daripada firman Tuhan bagi Bapak Ibu. Menerangi di mana firman itu ada, diterangi. Bapak Ibu bawa pulang. Engkau tidak bertobat, tidak perlu saya kecewa. Dulu bisa, kok gak bertobat sudah dikhotbahin. Enggak, hari ini enggak. Saya tahu firman itu akan masuk dalam hatimu. Turun dia paling dalam. Bekerja di situ dengan pelan, dengan lama mungkin. Tapi satu kali waktu, ketika benturan keadaan datang, firman itu akan muncul dalam kehidupanmu. Di situ hidupmu dirubah. Bisa tangkap? Kalau engkau isi firman, tidak apa-apa. Satu kali waktu ketika keadaan datang, entah bagaimana, firman itu relate dalam hidupmu. Dia akan muncul, dia akan bekerja. Itu loh kekuatan daripada Tuhan. Ya, dengar. Yang kedua adalah begini. Sebelum kita berdoa, ketika engkau punya masalah apapun keadaan yang tadi yang tidak enak ini seperti Sedekia itu tanya itu kenapa sih? Dia tanya kepada Yeremia sampai datang 2 kali. Dia datangi Yeremia di penjara. Yeremia akhirnya di penjara. Karena nabi yang tidak pernah ngomong, gak pernah enak, Yeremia masukin penjara dia. Nabi lain, bersorak-sorai semua. Khianat bangsa Yeremia itu. Masa bangsanya sendiri disuruh menyerah katanya kepada Babel. Engkau adalah pengkhianat bangsa. Nabi lain, penasihat politik semua berpesta, Yeremia di penjara. Sedekia datang. Ngomonglah yang enak sekali ini aja. Apa sih yang Tuhan mau? Yeremia ngomong tetap. Kau tidak menyerah mati. Menyerahlah. Mana bisa. Rakyat itu semua sedang menunggu aku. Mereka sedang euforia untuk melawan. Semangat rakyat lagi hebat-hebatnya. Kok malah aku menyerah? Apa kata rakyat nanti? Kan begitu Sedekia ngomong. Perhatikan baik. Banyak orang datang kepada Tuhan. Dia bawa seluruh persoalan, permasalahan, semuanya di hadapan Tuhan. Dia bawa.
Banyak orang berdoa, saya tahu orang Kristen itu pasti berdoa kok. Apalagi kalau mengalami segala sesuatu yang gak enak, dia pasti berdoa. Tapi seringkali orang Kristen yang sama ketika berdoa, itu tidak punya hati yang tunduk. Dia berdoa, itu karena dia kepingin dapat jawaban seperti Sedekia. Ngomong Yeremia, bahwa kita akan dilepaskan, cukup engkau nanti tak keluar dari penjara. Yang didatangi dia cuma kepingin dengar omongan Yeremia yang menyenangkan dia. Seringkali orang Kristen datang berdoa kepada Tuhan tidak punya hati yang tunduk. Yang dia mau adalah ketika dia berdoa, Tuhan segera jawab. Jawabannya adalah sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ketika Tuhan jawab tidak, harusnya kita langsung sepakat. Tidak usah mencari jawaban ya daripada manusia lain. Tapi kan kita enggak, ketika Tuhan jawab enggak, tidak. Maka kita akan putar, kita akan datangi hamba-hamba Tuhan lain, siapapun doakan aku. Ketika orang itu setuju sepakat ngomong dengan keinginan hati kita, wah kita juga senang. Berapa banyak orang datang kepada saya ngomong, Pak boleh cerai gak? Enggak. Gini loh keadaan saya itu begini, saya sudah begini, saya sudah dipukul begini. Boleh toh Pak? Kalau sudah begini bagaimana? Enggak. Karena firman Tuhan ngomong enggak. Kalau memang kau ambil mau jalan demikian, saya cuma ngomong. Kau ambil dengan hati yang hancur, dua kata konsekuensinya, tidak boleh menikah lagi. Loh tapi kan begini. Saya tahu orang ini ngerti jawabannya. Tapi dia putar-putar cari hamba-hamba Tuhan dikelilingi lagi supaya ada yang sepakat ngomong, oh iya kasihan ya hidupmu ya karena kau begini, bolehlah. Ketika dia ngomong boleh, langsung dia tangkap. Kan banyak orang begitu. Minta datang didoakan sesuai dengan keinginan hatinya. Kalau Tuhan sudah ngomong jangan. Sekalipun kau berpikir kalau jangan, gak enak loh Pak. Resiko. Tuhan aku mau utang bank, boleh enggak? Jangan. Kalau enggak bangkrut kita. Atau apalagi, saya enggak ngerti satu persatu masalahnya tiap orang akan berbeda-beda yang dibawa kepada Tuhan. Tapi yang saya cuma mau ngomong, ayo. Ketika mau kau berdoa, hatimu dulu setting dulu, tunduk dengan Tuhan dulu. Jadi ketika engkau Tuhan jawab apapun, engkau akan siap. Berkata yes, apapun Tuhan. Kehendakmu menjadi kehendakku. Nah, tapi kita tidak berani ngomong gitu. Kita balik, kehendakku itu harus kehendakmu. Kan gitu. Kalau kita berani, tundukkan kehendak kita. Kehendakmu itu kehendakku. Sekalipun mungkin tidak enak, berdarah-darah. Tapi karena itu kehendakmu, aku jalan. Kadang-kala kita butuh hati yang demikian di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa dipakai Tuhan. Tapi kadang-kala kita suka menyelamatkan, cari selamat sendiri, cari enak sendiri. Kalau rencana Tuhan itu enak, wah kok akan diangkat, dimuliakan, dipakai Tuhan, orang mau. Orang banyak yang suka, amin. Tapi ketika mulai Tuhan ngomong jalani. Sekian tahun engkau akan lewati ini semua. Tahan gak kita? Berani gak kita bertahun-tahun masih tetap berlutut di hadapan Tuhan? Percayalah, sekali lagi, Tuhan itu yang ciptakan engkau. Dia itu baik. Anda tidak ngomong amin, Anda mulai sudah. Tuhan itu baik bagi engkau. Amin. Tidak ada yang tidak baik dalam hidupmu. Dia terlebih ngerti dirimu kadang. Yang dimana kau tidak ngerti dirimu. Ketika dagingmu diikuti terus, kita jadi liar. Percayalah satu kali waktu kita kan sudah didapati, sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Ikuti semua keinginan hatimu. Cari nanti, satu kali waktu kau berdiri, kau baru sadar kau sudah jauh daripada Tuhan. Nah Tuhan lebih tahu. Maka itu sebelum kejadian, ada sesuatu yang Tuhan tidak suka dihabisi dalam kehidupanmu. Sakit, ya. Karena Tuhan tahu kalau dibiarkan makin sombong ini. Kalau dibiarkan makin liar. Mazmur itu ngomong, jangan seperti kuda begal.
Mazmur 32 ayat 8. Boleh tolong dibuka. 32 ayat 8. Mazmur 32. Akunya Tuhan, hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Akunya Tuhan ya, hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepada engkau. Bayangkan Tuhan itu mau ngomongin kita, mau nunjukin jalan kita, mau memberi nasihat, matanya tertuju kepada kita. Cuma pesannya begini, ayat 9. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Anda tidak bisa dikendalikan, Tuhan akan pasang tali. Tali kekang, tali les itu tali seperti mengendalikan kuda. Nah ketika tali itu dipasang, mulai nanti, kamu mau belok kanan, nggak bisa, ditarik dengan Tuhan. Kiri, lurus, supaya lurus lagi. Kamu menyimpang ketika melihat kita ngelihat, wah di situ ada kubangan, enak ya kalau main-main di situ. Tuhan tarik seret engkau ke tengah. Kita ngomong Tuhan jahat, enggak, dia tahu yang terbaik buat kita. Setuju dulu. Kalau ini kita pahami, nanti apapun boleh terjadi dalam kehidupan kita akan ngerti kok. Pelan ngertinya. Saya enggak ngomong langsung ketika kau ngerti enggak. Tapi nanti ketika ini terjadi, kita akan tahu sakit. Air mata kita keluar, iya enggak apa-apa. Yang penting satu. Saya ngomong ini di gereja-gereja lain Bapak Ibu. Saya harap Anda, jemaat saya kan harus lebih ngerti. Beberapa jemaat sekarang mulai mengerti. Saya ngomong, bagi Tuhan, mau engkau sakitkah, mau engkau bangkrutkah, mau engkau ngalami apapun, bagi Tuhan itu gak penting. Gak penting itu bukan tidak peduli, ya. Garis bawah ya. Tidak penting itu bukan tidak peduli. Tapi yang terpenting bagi Tuhan adalah satu kali waktu dia berjumpa dengan kita di kekekalan. Bisa tangkep ini. Kalau memang yang tadi saya sebut, sakitkah, bangkrutkah, apapun, itu membuat engkau bertobat, maka bagi Tuhan biarkan begitu. Paham? Ada orang ketika dia bangkrut dibangkitkan, bukannya makin bertobat, bukan makin cinta Tuhan. Ada orang ketika sakit disembuhkan, bukannya makin cinta Tuhan, makin gila. Saya sering kali menemukan. Maka itu bagi Tuhan, mau engkau sakit, mau engkau bangkrut, tidak peduli. Bukan tidak penting. Yang penting adalah satu kali waktu dia berjumpa dengan kita di sana. Itulah kebaikan Tuhan. Amin. Dia lebih tahu kok. Kita enggak ngerti hidup kita. Percayalah, jangan merasa kita sok tahu. Oh enggak Pak, aku tuh enggak diberkati, aku pasti butuh apa Pak? Satu kali waktu saya ketemu orang kaya, doakan saya Pak. Kalau saya diberkati nanti Pak. Dia orang bekas orang kaya, pabrik segala macam. Kursi gereja tak ganti. Saya cuma ketawa, puji Tuhan. Hari ini diberkati. Jangankan kursinya, teleponnya aja sudah tidak pernah datang. Percayalah, jangan sok tahu di kita dalam kehidupan kita. Oh saya paling ngerti hidup saya, enggak. Percayalah, kenapa kita ngomong gini hari ini? Karena keadaan kita masih begini. Coba kalau hari itu keadaan kita sudah lain, kita sudah di atas semuanya. Aduh, kita pandang orang ini remeh semua nanti. Makin sombong lah kita. Nah Tuhan tahu. Maka itu dia pasang tali kekang. Paham sampai di sini? Jadi ketika kita ngerti ini ya, makin pinter kita akan makin rendah hati. Makin pinter kita akan makin takut karena tahu ada Tuhan yang sedang titipkan sesuatu dalam kehidupan kita. Makin kaya kita akan makin rendah hati, suka memberi orang, menolong orang. Kenapa? Karena tahu aku bisa begini karena ada tangan Tuhan. Kan gitu. Yang begini Tuhan suka, berarti dia sudah paham pola pikirnya Tuhan. Bukan paksa keinginan kita. Makin kita di atas jabatan kita apapun, makin kita takut. Kenapa? Jangan sampai aku salah. Karena Tuhan itu ada di orang-orang lemah. Makin hati-hati kita memperlakukan orang di bawah kita. Salah,
berarti kita sedang nyenggol Tuhan. Tapi kan banyak orang tidak paham ini. Saya kadang kalau ngelihat ngeri. Ketika lihat orang yang sedang ada di bawahnya dia, dia perlakukan, dimaki-maki. Saya cuma ngomong, dia tuh tidak tahu yang sedang dia hadapi. Maka itu kalau punya kesempatan saya mau khotbah dia. Ketika saya ngomong begini loh, kamu itu lakukan ini, akibatnya itu akan begini. Kamu sedang berhadapan langsung dengan Tuhan. Daud itu tahu. 3 hari kau akan dikejar dengan pedang, 3 hari penyakit sampar. Daud ngomong, lebih baik aku jatuh di dalam tangan Tuhan aja. Daripada aku mati, kalau di tangan manusia pasti mati. Lebih baik aku jatuh dalam tangan Tuhan. Banyak orang kadang tidak ngerti. Bahasa orang sekarang, Tuhan disenggol, dia tidak paham. Masih gayanya dengan soknya, dengan arogannya. Dia tidak tahu dia sedang nyenggol Tuhan. Habis nanti kita. Jadi begini loh Bapak Ibu ya, belajar. 2, saya tahu ketika engkau berdoa, engkau bawa semuanya di hadapan Tuhan. Umpama Tuhan bilang tidak, percayalah, hatimu tidak langsung tiba-tiba sepakat. Ya Tuhan, kalau memang ini harus tak jalani. Enggak. Kenapa? Saya mau saksi di hadapan Bapak Ibu. Demikian juga dengan saya. Maka saya cari lagi, saya tidak berani tanya orang. Saya cari firman Tuhan yang mendukung saya. Bukankah aku ini diberkati? Bukankah aku ini mengalami diangkat Tuhan? Banyak. Apa yang harus kita buat? Yang kedua, berdoa lagi. Kalau hatimu masih belum, berdoa lagi. Belum lagi bisa sepakat dengan Tuhan, berdoa lagi. Percayalah, berdoa itu membuat engkau kuat. Bukan karena engkau bisa menerima apa yang engkau alami, tapi berdoa membuat engkau kuat menyangkal dirimu. Ternyata itu rahasianya. Saya pikir ketika saya berdoa berulang-ulang kali, bertahun-tahun saya berdoa, berjam-jam saya berdoa setiap malam, supaya Tuhan kira-kira berubah pikiran. Satu kali waktu dia jawab enggak, saya berdoa lagi, berjam-jam saya berdoa. Saya ngomong, kalau engkau tidak jawab iya, saya tidak akan buka mata, saya tidak akan bangun. Saya berlutut berjam-jam. Tuhan bilang iya, enggak. Yang saya tahu, makin hari saya makin kuat menyangkal diri saya. Semakin saya menyangkal diri saya, semakin saya berdamai dengan apa yang terjadi. Bisa paham? Ketika engkau berdoa, engkau tidak tiba-tiba keadaanmu bisa berubah, bisa. Saya bukan ngomong tidak bisa, itu kedaulatannya Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah bilang tidak, maka ya saya tidak tahu sampai kapan dia akan berkata tidak. Tapi minimal ketika engkau berdoa, maka ketika engkau lewati ini keadaan, kau menjadi kuat menyangkal dirimu. Ketika engkau kuat menyangkal dirimu, kau makin cepat berdamai dengan keadaanmu. Semakin cepat kau berdamai dengan keadaanmu, semakin Tuhan tahu hatimu. Kualitasmu akan muncul di hadapan Tuhan. Saya bukan ngomong anti kehidupan yang baik, yang diberkati, yang tidak ada masalah. Suka-suka secara manusia saya akan jawab saya suka, saya senang. Saya semua buka mata tiba-tiba mau apapun bisa, mau beli apapun, butuh apapun bisa, saya suka-suka. Saya bukan tidak mau munafik, saya suka. Tapi hari ini saya belajar bahwa setiap yang terjadi dalam kehidupan, termasuk kehidupan saya, itu membuat saya semakin mengenal Tuhan. Rugi kalau kita alami semuanya, sakitnya sudah sakit, air matanya sudah jatuh, penderitaannya kita rasakan, tapi tidak berjumpa dengan Tuhan. Maksudnya paham? Anda akan mengalami kerugian, sudah ngerasain gak enaknya, tapi gak bisa ketemu Tuhannya. Justru lewat itu semua saya belajar makin hari, supaya makin ngerti apa maunya Tuhan. Ketika saya tangkap maunya Tuhan, semua yang saya alami tidak sia-sia. Gimana cara menjelaskan Bapak Ibu? Anda bayar
harga, Anda ingin beli sesuatu, tapi Anda tidak terima barangnya, itu rugi. Anda keluar duit kok. Tapi ketika Anda sudah bayar barangnya, maka Anda harus terima sesuatunya. Itu seperti itulah. Ketika hari ini kau jalani kehidupanmu, ndak enaknya kau rasain semua apa penderitaannya kita nikmati, sudah bayar semuanya, kita harus ngerti intinya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah ini, kita sudah bayar kok dengan air mata, maka kalau kita ndak ngerti rugi. Maka hari ini ketika kau lewati semuanya, ketika orang datang kepada saya cuma berdoa. Di tengah-tengah badai apapun hari ini, tetap kau harus bisa merasa bahagia. Kalau enggak akan tahan lama. Berarti badaiku akan lama, saya enggak bisa ngomong. Bisa lama, bisa enggak. Tergantung, semakin cepat engkau ngerti, semakin cepat akan selesai. Ya. Yang keempat dan lima, hiduplah dalam komunitas yang baik. Kita harus belajar kalau kita ada di tengah komunitas yang baik. Kita harus buka diri kita. Buat teguran orang-orang yang rohaninya lebih daripada kita. Buat masukan dari orang-orang yang rohaninya lebih daripada kita. Sedekia itu tidak mau dengar. Yeremia itu dianggapkan sama dia bukan nabi. Pada hari itu siapa yang tahu Yeremia nabi? Kan kita tidak tahu. Kita kan baca hari ini. Tapi pada hari itu, nabi-nabinya juga banyak, dia raja. Penasehat-penasehatnya banyak. Nabi-nabi lain ngomong gak usah nyerah, cuma Yeremia yang ngomong nyerah. Bahkan Alkitab mencatat, Yeremia itu nabi yang suka nangis. Yeremia itu nabi tantrum katanya. Yesaya itu kenceng kalau ngomong, keras. Kan kita tidak ngerti. Kita aja ngerti hari ini karena Yeremia ditulis sebagai nabi. Tapi Sedekia kan tidak tahu hari itu. Tapi dia tidak pernah memilih mendengarkan kepada siapa Tuhan bicara. Yang dia pilih, dia cari orang-orang yang menyenangkan telinganya dia. Hari ini belajar, cari komunitas yang baik, yang sehat. Di mana engkau di situ bersedia ditegur, bersedia diluruskan kembali, bersedia dikoreksi ketika engkau salah. Bukan hanya ketika engkau salah orang lain berkata, enggak apa-apa, terus. Engkau akan menyesat terlalu jauh nanti satu kali waktu tidak bisa kembali. Tapi ketika engkau di situ dikoreksi, ditegur orang, duduk diam. Kadang-kala ditegur, dikoreksi tidak pernah enak. Tapi ketika engkau duduk diam, benar enggak aku salah sih? Kalau engkau salah, bersyukurlah masih ada orang yang peduli dengan kita. Ya, jangan kita marah dengan orang, bersyukur. Yang keempat, kita uji buahnya nanti. Kalau memang Tuhan ini aku harus lewati, jalani, kita uji. Pesan Tuhan, kalau memang itu dari Tuhan, pasti membawa pertobatan. Pasti membawa damai sejahtera endingnya. Pasti membawa kebenaran. Dan satu hal saya catat pasti, kalau memang itu dari Tuhan, pasti membuat orang rendah hati. Tidak ada yang proses bukan dari Tuhan tidak membawa orang rendah hati. Percayalah. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, akan menimbulkan apa? Konflik, ketakutan, nanti endingnya satu, kehancuran. Bapak Ibu, saya tutup khotbah saya dengan satu pesan. Kalau hari ini suara Tuhan masih disuarakan, lewat mimbar, lewat siapapun dalam kehidupanmu, dengar baik, rendahkan hatimu. Kita berdoa itu dengan hati yang rendah supaya kita bisa terima apapun keputusan Tuhan. Yang ketiga, punyailah komunitas yang baik. Uji buahnya nanti, makin kesini makin mendewasakan engkau enggak? Kalau makin mendewasakan kita, bersyukur, berarti engkau di jalan yang tepat. Saya cuma ngomong satu hal, belajarlah taat. Kalau engkau tidak mau dengar ketaatan yang diajarkan dari mimbar, dari siapapun yang sedang berbicara kepada engkau, maka satu kali waktu ada yang namanya kehancuran nanti. Akan mengajarkan ke engkau tentang arti sebuah ketaatan. Jangan seperti Sedekia. Belajar. Ya. Tundukkan kepala, saya undang pemusik maju ke depannya. Percayalah
keputusan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Tapi yang suka-suka terjadi adalah kita yang terlambat mentaati keputusan Tuhan. Hari ini Tuhan itu masih bicara kok kepada kita lewat firman, lewat Roh Kudus, dalam hatimu, lewat peringatan-peringatan, bahkan lewat kejadian apapun, itu Tuhan masih bisa bicara. Kita aja yang seringkali tidak mengabaikan semuanya itu, menunda. Ketika Tuhan minta sesuatu kita tunda. Hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo kita sama-sama tundukkan kepala, kita belajar taatnya. Percayalah Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Tidak pernah dia tinggalkan kita. Dia cuma kepingin kita itu satu kali waktu selamat ketemu dia di sana. Itu tujuannya dia dalam kehidupan kita, cuma itu. Yang kedua, dia cuma ingin hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Jadi berkat dimanapun kita ada. Naikkan pujian. Siapkan hati kita. Sedetik pun kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Amin. Tak sekalipun kau meninggalkanku, selalu aku di tanganmu, Yesusku. Ku percaya, Yesusku. Kau yang ku perlu. Tak pernah kau biarkan dan kau tinggalkan. Hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku. Yesus, Kau Bapa yang setia. Tak sedetik pun kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Tak sekalipun kau meninggalkanku, kau lukis aku di tanganmu, Yesusku. Kau ku percaya, Yesusku. Kau yang ku perlu. Tak pernah kau biarkan, kau tinggalkan. Hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau
Demikian ketika kami naikkan pujian ini Tuhan, ini sebagai pengakuan kami kepada Engkau. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Tak pernah Kau biarkan kami. Bahkan tidak pernah Kau melupakan kami. Apapun keadaan kami hari ini Tuhan, kami percaya Yesus yang memegang seluruh kehidupan kami. Engkau adalah Yesus Bapa yang baik bagi kami. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini membuat kami dewasa di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, mengerti, menerima kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bukan sekedar ingin keinginan kami yang dituruti oleh Engkau, tapi kami belajar taat akan setiap apa yang sedang Tuhan mau. Bapa, firman-Mu sudah disampaikan. Roh Kudus, Engkau yang memeteraikan dalam setiap hati jemaat-Mu. Bahkan Kau yang bekerja sampai pada waktunya firman ini akan mengubahkan hidup mereka. Terima kasih, anugerah-Mu besar buat kami.